warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Sudah makan MBG? Sudah. Alhamdulillah. Enak nggak? Enak. Saya absen dulu. Yang nggak masuk hari ini, coba sekretaris. Hari ini yang tidak masuk ada Muhammad Lutfi, terus ada Muhammad Zain dan juga Hafiz Satya, Bu. Itu kenapa? Sakit semua? Iya, Bu. Sakit apa izin? Untuk Kak Hafiz izin. Oh, oke. Baik, kita lanjutin materi kita kemarin ya. Hari ini kita akan membahas analisis pemerintahan reformasi di era Gus Dur dan Megawati. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan menganalisis pemerintahan Gus Dur dan pemerintahan Megawati. Kemudian nanti Anda akan mengisi LK, nanti akan saya tunjukkan LK-nya lebih lanjut. Yang terpenting ini apa sih kita belajar masa lalu, belajar era kepemimpinan Gus Dur itu apa? Apa hal-hal yang baik yang beliau lakukan dan apa blunder yang kemudian ternyata nggak sesuai. Demikian juga Megawati, kita akan belajar tentang itu. Oke? Nah, mau tolong ditunjukkan dulu LK-nya. LK sudah saya bagi ya anak-anak ya, sudah. Nah, coba Anda perhatikan, anak-anak, ini jangan lupa Anda klik dulu, kemudian tambahkan sumbernya. Jadi jangan hanya nulisnya seperti ini, ya. Anda nanti harus tambahkan sumber-sumbernya. Berikutnya didiskusikan dulu nanti sama kelompoknya. Nanti kelompoknya jangan banyak-banyak, kita atur 2-2 saja. Oke. Berikutnya melengkapi tabel. Coba ke bawahkan dulu. Nah, coba Anda share di sini bidang politik. Anda tunjukkan dulu, laksanakan dulu bentuk politiknya bagaimana. Politik yang dilakukan Gus Dur itu apa? Masih ingat ya? Jadi mulai dulu dari hal-hal yang berkaitan dengan legislatif, kemudian bagaimana pelaksanaan eksekutif dan yudikatif. Berikutnya bidang ekonomi, bagaimana sistem produksi kita, distribusinya bagaimana, konsumsinya bagaimana. Terus hukum. Tentang hukum kira-kira Anda paham ya? Hukum itu ngomongin apa kita? Pelaksanaannya bagaimana, undang-undangnya seperti apa, dan penegakannya seperti apa. Berikutnya sosial budaya. Ini yang LK 3. Sekarang yang kebagian ini yang kedua. Nah, kalau ngomongin tentang Gus Dur, kita pasti tidak lepas dari Nahdlatul Ulama, organisasi yang membesarkan namanya. Gue mau Anda menganalisis lebih dalam bagaimana NU dulu dan sekarang. Begitu ya. Ada pertanyaan di sini? Baik, kita. Sekarang coba ke LK yang Mega. LK 4. Nah, sama seperti tadi, hanya saja yang berbeda adalah materinya. Tetapi proses di bawahnya, tabelnya itu sama. Pelaksanaannya apa? Kebijakan bidang politik. Siapa pengarangnya ini, Nak? Jadi ini harus disesuaikan dengan tata cara, nanti tulis ya, tata cara penulisan karya ilmiah. Apa dulu? Apanya dulu yang diharuskan? Nama. Boleh dituliskan di situ nama, terus koma, kapan. Ini kalau Anda pakai link berarti kapan itu diunggah, nama yang unggah itu. Terus apa lagi? Judul cetak miring. Terus linknya dan ditulisi diakses ya. Itu sudah betul.
Cuman tadi ini yang kurang sayang, ini harusnya, ini kan sudah ada pointer. Ini Anda harus ambil apa? Konklusi. Lupa. Iya, jadi tulisi di sini di bawahnya ini berdasarkan paparan di atas gitu. Ya. Tapi udah bagus deh. Nanti ditayangkan. Ya. Baik, anak-anak yang lain sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gus Dur itu nggak terlalu lama. Jadi hanya 1 tahun sekian bulan. Kemudian ada impeachment, tadi teman-teman bilang di sidang istimewa, akhirnya harus berhenti menjadi presiden dan digantikan oleh wakilnya Megawati Soekarno Putri. Maka kita akan cari tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Mega ini. Silakan Yasmin dan Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk saya untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Jasmine Sabila Olifatur Romini, absen 8. Perkenalkan, nama saya Kirana Putri Rahayu, absen 9. Dan hari ini kita berdua sedang mengerjakan lembar kerja murid, yaitu nomor 4, tentang masa pemerintahan Presiden Megawati. Yang pertama ada soal tentang analisislah sepak terjang Megawati dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya dalam tabel berikut ini. Yang pertama ada politik, yaitu bentuk pelaksanaannya menyelenggarakan pemilu atau pemilihan presiden langsung pertama dan melakukan konsolidasi kekuasaan pasca permakzulan Gus Dur. Nah, dampak positifnya yang pertama ada terciptanya sistem demokrasi yang lebih terbuka melalui pemilihan langsung dan kondisi politik cenderung lebih stabil dibanding masa sebelumnya. Setelah itu ada kondisi politik cenderung lebih stabil di masa kepemimpinan sebelumnya. Dampak negatifnya ada munculnya tuduhan politik petugas partai dan adanya konflik internal dalam tubuh partai politik. Dan selanjutnya ada ekonomi. Yang pertama mengakhiri kerjasama dengan IMF pada tahun 2003 dan melakukan partisipasi terhadap BUMN dengan tujuan menutup defisit anggaran Privatisasi, betulin dulu ini. Partisipasi, melakukan privatisasi. Apa anak-anak privatisasi itu? Privat itu lawannya nasionalisasi. Jadi kalau nasionalisasi milik asik, milik privat, milik swasta dinasionalkan, ini BUMN yang milik negara diprivatisasi, dijual kepada swasta. Nah, ini bisa jadi bahan kajian ya. Jadi punyanya negara dijual kepada swasta. Bukan partisipasi, privatisasi. Selanjutnya ada dampak positif, yaitu kurs rupiah atau nilai tukar mulai stabil, pertumbuhan ekonomi merangkak naik ke angka sekitar 4-5% dan utang luar negeri berkurang. Nah, dampak negatifnya ada pengalihan kepemilikan BUMN dianggap sebagai kebijakan yang dianggap sebagai langkah menjual aset negara ke pihak asing. Setelah itu memicu kritik tajam dan penolakan dari berbagai masyarakat. Berikutnya adalah kebijakan yang di dalam bidang hukum. Yaitu yang pertama mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Dan yang kedua mengeluarkan Kepres tentang pembentukan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Anti Korupsi. Nah, dampak positif dari kebijakan tersebut adalah yang pertama melahirkan lembaga anti korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan, berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan pada zaman itu. Nah, yang kedua adalah berhasil memulihkan harapan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, kemudian dampak negatifnya adalah wewenang KPK dianggap terlalu besar tanpa adanya lembaga pengawas formal yang memicu kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang. Dan yang kedua adalah karena dibentuk melalui undang-undang dan Kepres, KPK sering menjadi target serangan politik dari pihak-pihak yang Ini saya akan kritis ya, menulis sumber itu disesuaikan dengan tata tulis karya ilmiah. Jadi yang pertama apa dulu harusnya?
Nama pinter. Nama dulu koma. Terus kalau ini pakai sumber online, maka Anda lihat dulu kapan diunggah. Kapan diunggah, ditulis. Ini unggahnya kapan sih yang punya itu? Habis itu judul. Judulnya dicetak miring. Habis itu koma, linknya. Terus ditulis kayak begini. Diakses. Kapan Anda mengaksesnya? Gitu ya. Terus penulisannya tidak perlu diberi bulat begini. Tidak perlu diberi A, B, C. Tetapi tulislah sesuai dengan alfabet. Jadi yang hurufnya A dulu tulis dulu. Nulisnya begini, set. Ini jaraknya single. Yang ini single dulu. Terus jarak berikutnya ini 1,5. 1,5. Begitu seterusnya. Ini 5 spasi. Jelas ya? Anda boleh taruh ini di sini atau sebaiknya ditaruh di halaman belakangnya. Ditulisi sumber bacaannya apa. Gitu ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang Gus Dur dan Bu Mega. Ya, sepanjang hari ini Anda senang belajar hari ini? Baik. Sebelum saya akhiri, saya mau dengar dulu refleksi. Refleksi itu Anda belajar apa saja hari ini? Oke, Alex, silakan Alex. Nama saya Alexa. Refleksi yang bisa saya dapatkan dari pembelajaran pada hari ini yaitu saya jadi tahu bagaimana cara menulis sumber yang benar, yaitu yang pertama diawali dengan nama penulis, lalu ada tanggal diunggah, lalu ada judul artikelnya yang dicetak miring, lalu ada linknya juga diberi, lalu yang paling terakhir juga ada diaksesnya, tanggal diakses kapan kita membuka artikel ini. Terus juga yang untuk LKM yang ketiga, saya juga tahu kalau ternyata pada masa Gus Dur itu ada pemisahan Polri dan TNI. Jadi awalnya ternyata mereka itu digabungkan. Nah, pada yang ketiga ini jadi saya jadi tahu kalau misalkan TNI dan Polri itu dipisah. Oke, very good. Terima kasih Alexa. Biar berimbang, satu lagi ya. Satu lagi, saya mau dengar yang di ujung sebelah sana. Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Yusan Wardika. Apa ya? Hari ini Anda belajar apa? Saya di sini belajar tentang yang Megawati itu, tentang kelebihannya. Yang pertama itu merupakan kepala negara atau presiden pertama perempuan. Jadi itu bisa memotivasi seluruh rakyat Indonesia yang perempuan untuk menjadi presiden lagi. Iya. Ayo sekarang perempuan jadi presiden. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi mungkin untuk negatifnya, waktu masa kepemimpinan Megawati itu penanganan korupsinya terlalu rendah. Jadi menurut saya seperti itu. Nanti di zamanmu nanti kamu kalau jadi ketua KPK atau kamu jadi judikatif ya, amin.